Pada tahun 1996, Bandung memang lagi jadi kota kelahiran band-band yang sangat keren. Dari rock, pop, alternatif, sampai band indie, semua tumbuh subur di kota Bandung. Di tengah hiruk-pikuk itu, di kampus Fakultas Seni Rupa dan Desain, beberapa mahasiswa berkumpul bukan sekedar belajar, tapi ingin berkarya lewat musik. Mereka adalah Kikan Namara, Roni Febri Nugroho, Robert Koto, Ervin Atta Dimukti, dan Deden. Mereka punya satu misi: bikin musik bisa dinikmati semua orang. Mereka nggak mau musiknya rumit, penuh jargon, atau sulit dipahami. Mereka ingin sesuatu yang sederhana, manis, tapi kuat. Dari situlah nama Coklat lahir. Filosofinya sangat jelas. Semua orang suka coklat dan mereka ingin musiknya seperti itu, bisa masuk ke semua telinga dan semua hati masyarakat. Perjalanan Coklat tidak instan. Mereka mulai dari panggung kecil, acara kampus, sampai festival-festival musik di Bandung. Perlahan nama mereka mulai terdengar. Tahun 2000 jadi titik awal serius ketika mereka merilis album debut berjudul Untuk Bintang. Album ini jadi tanda lahirnya Coklat di industri musik Indonesia. Lagu-lagu masih sederhana, tapi sudah cukup membuktikan kalau band ini punya masa depan. Tahun 2001, album kedua mereka keluar, Rasa Yang Baru. Inilah momen ketika Coklat benar-benar meledak. Lagu-lagu di album ini diterima luas oleh anak muda. Suara Kikan yang khas berpadu dengan musik rock manis ala Coklat jadi daya tarik tersendiri. Band ini jadi idola baru. Poster mereka ada di kamar-kamar remaja. Lagu mereka jadi soundtrack perjalanan cinta banyak orang. Kesuksesan ini dilanjutkan dengan album berikutnya, Segitiga, di tahun 2003. Lalu Dari Hati di 2004. Lagu-lagu mereka bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang semangat hidup, tentang kebanggaan, bahkan tentang nasionalisme. Siapa yang bisa lupa lagu legendaris Bendera? Lagu ini lahir di masa itu dan sampai sekarang jadi anthem setiap kali Indonesia berlaga di ajang olahraga. Kalau lagu ini sudah berkumandang, bulu kuduk langsung merinding. Energinya sangat luar biasa. Di tengah 2000-an, Coklat benar-benar ada di puncak. Mereka bukan cuma sekedar band kampus yang berhasil, tapi sudah jadi bagian dari musik mainstream Indonesia. Mereka sering tampil di TV, di panggung-panggung besar, bahkan dipercaya membawakan lagu bertema nasionalisme yang bikin mereka semakin dicintai. Album Panca Indera pun dirilis, mempertegas posisi mereka sebagai salah satu band papan atas. Coklat dikenal bukan hanya karena musiknya, tapi juga karena identitasnya. Rock yang tetap bisa masuk ke semua kalangan, dari anak muda sampai orang tua. Namun, tidak ada perjalanan band yang mulus tanpa hambatan. Tahun 2010 jadi tahun yang mengejutkan banyak fans. Sang vokalis Kikan yang jadi wajah dan suara khas Coklat memutuskan untuk keluar. Tak lama setelah itu, Ervin, sang drummer, juga ikut mundur. Kabar ini bikin fans terkejut sekaligus sedih. Bagaimana tidak, Coklat bisa jalan tanpa Kikan. Bukankah dia yang bikin lagu-lagu Coklat jadi ikonik? Tapi band ini memilih bertahan. Mereka nggak mau berhenti hanya karena kehilangan dua personil penting. Vokalis baru masuk, salah satunya Sarah Haju, yang mengisi posisi vokal di tahun 2011. Meski berbeda, Coklat terus mencoba.
mereka merilis karya baru, bahkan mencoba mengikuti tren musik dengan gaya yang lebih modern lewat album Like di tahun 2016. Walaupun begitu, banyak sebagian fans lama rasa coklat memang tidak lagi sama. Ada yang setia mendukung, ada juga yang berhenti mengikuti. Inilah fase terberat dari band ini. Seiring berjalannya waktu, Coklat terus mengalami pergantian personil. Ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi satu hal yang konsisten, semangat untuk tetap hidup di industri musik. Mereka tahu persaingan ketat, tren musik berubah sangat cepat. Tapi mereka tetap eksis membuktikan kalau coklat belum habis. Dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang di tahun 2022. Setelah 12 tahun berpisah, Kikan dan Erwin kembali ke pangkuan Coklat. Bukan sembarang tanggal, tapi tepat di hari kemerdekaan 17 Agustus. Momen itu jadi hadiah terbesar untuk para penggemar. Banyak yang menitikkan air mata merinding, bahkan enggak percaya bisa melihat formasi lama kembali bersama. Aku dapat sembuhkan. Reuni ini bukan sekedar nostalgia, tapi juga tanda bahwa meski sempat berpisah, persaudaraan dan musik mampu menyatukan kembali. Sejak saat itu, semangat Coklat kembali berkobar. Fans lama yang dulu sempat patah hati kembali mendukung dengan penuh cinta. Sekarang lebih dari 2 dekade sejak terbentuknya, Coklat meninggalkan jejak mendalam di musik Indonesia. Mereka bukan cuma band rock dari Bandung, tapi juga simbol bagaimana musik bisa bertahan melewati waktu, perubahan, bahkan perpisahan. Lagu-lagu mereka masih dikenang, konser mereka masih ditunggu, dan nama mereka masih berdiri sangat kokoh. Coklat sudah membuktikan satu hal, bahwa musik kalau dibuat dengan hati akan selalu menemukan jalannya. Dan kisah manis Coklat akan terus hidup di hati para penggemarnya. Dari panggung kampus tahun 1996 sampai reuni penuh haru di tahun 2022, Coklat adalah bukti nyata bahwa band yang berangkat dari mimpi sederhana bisa menjadi legenda, dan perjalanan mereka masih belum berakhir. Inilah kisah sedikit dari band Coklat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.